salam jumpa pemirsa. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini saya berada di unit donor darah PMI Kota Malang, tepatnya di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang, dan membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu Hari Donor Darah Sedunia 2024. Untuk membahas tema tersebut, kali ini sudah hadir ya di unit donor darah PMI Kota Malang yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Bukhari MSI. Beliau merupakan Ketua PMI Kota Malang. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Eni Sekar Rengganingati MM. Beliau merupakan Kepala UDD PMI Kota Malang. Langsung saja saya sapa dan mau kenalan dengan beliau yang luar biasa kali ini. Ya Bapak, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak ya. Saya sudah diundang di sini untuk berbincang-bincang dan memberikan edukasi kepada pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini. Ya, selanjutnya selamat malam Ibu. Malam. Saya ini manggilnya Ibu siapa ini kalau boleh tahu? Ibu Eni gitu. Ibu Eni. Biasanya Ibu Eni Sekar. Oh, Ibu Eni Sekar. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, selalu sehat ya Ibu ya. Terima kasih juga Ibu sudah berkenan untuk memberikan edukasi kepada pemirsa Dharma TV. Ya, kita baik, langsung saja ya Ibu ya. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita semua tahu pada tanggal 14 Juni ditetapkan sebagai Hari Donor Sedunia. Akan tetapi barangkali kita masih sedikit mengenal apa saja tujuan, fungsi dan manfaat donor darah. Baik bagi si donor, maksud saya adalah baik bagi si pendonor maupun bagi si pemanfaat donor darah. Lalu siapa saja yang berhak menerima donor darah dan siapa yang layak mendonor darah? Langsung saja pertanyaan saya yang pertama ya Bapak ya. Ini mulai kapan Hari Donor Darah Sedunia ini ditetapkan, Bapak? Ya, terima kasih. Hari Donor Darah Sedunia ini ditetapkan mulai tanggal 14 Juni tahun 2024. Ya. 2004. Iya, 2024. 2004, ya. Iya. 2004 ya? 2004, ya. Iya, dari 2004 jadi berarti ini sudah 20 tahun. Yang ke 20 tahun. Baik, luar biasa sekali. Jadi sudah 20 tahun ya Bapak ya ditetapkan ya Bapak ya. Kemudian untuk ini yang mungkin yang pemirsa ingin tahu, ini siapa yang menetapkan begitu Bapak? Yang menetapkan adalah WHO. WHO. Ya, Kesehatan Sedunia menjadi Hari Donor Darah Sedunia ini. Ya, jadi WHO begitu ya Bapak ya yang menetapkan. Kemudian untuk ya bagi orang itu mengapa harus ada donor darah? Karena ingin memberikan penghargaan pada pendonor, para pendonor yang selama ini sudah dilaksanakan pemberian penghargaan baik 100 kali, itu 75 kali maupun 50 kali. Tetapi alangkah baiknya kalau ini diberikan kepada semua pendonor yang telah membantu untuk kehidupan sesama. Baik, berarti ditetapkannya Hari Donor Darah itu penting sekali ya dan bermanfaat sekali ya Bapak ya. Sangat bermanfaat karena untuk memberikan ungkapan rasa terima kasih kepada para pendonor. Ya. Begitu ya Bapak ya. Kemudian manfaat untuk yang mendonorkan apa Bapak? Yang mendonorkan bagi pendonor berarti ya Mbak ya. Kalau bagi pendonor yang jelas, yang pertama membuat kita sehat ya. Kenapa begitu? Karena untuk donor itu tubuh kita harus diperiksa dulu sehat apa tidak, diperiksa tekanan darahnya. Jadi kalau donor rutin paling tidak yang males-males mengukur tekanan darahnya, otomatis setiap 2 bulan sekali mesti diperiksa gitu. Juga kandungan hemoglobinnya, HB-nya itu juga harus memenuhi syarat. Itu dari sisi kesehatan ya. Juga dari sisi kesehatan, darah kita itu kan diambil. Dengan sendirinya tubuh kita akan memperbarui darah yang diambil tadi. Jadi darahnya darah segar terus, darah baru, darah muda. Itu ya, terus manfaat yang paling besar sebetulnya mungkin rasa puas ya bahwa bisa membantu orang. Bangga sekali kita membantu sesamanya itu. Karena darah itu kan belum
bisa tergantikan ya. Iya. Karena darah sintetis belum bisa. Belum ada. Hanya ada pada tubuh manusia. Oleh karena itu kalau bisa itu donor darah itu tidak menunggu kalau disimpan di tubuh dulu gitu loh. Karena kan ada expirednya darah ini. Kan 35 hari dokter ya expirednya darah ini. Jadi kalau stok kita banyak, itu dengan terpaksa kita memberikan penjelasan kepada para pendonor ini disimpan dulu di dalam tubuh, karena percuma nanti terbuang. Terbuang tuh ya darahnya sayang, ya kantongnya sayang, ya reagennya sayang gitu. Makanya donor ini tidak kita cari yang maksimal. Karena terbuang kan, ya. Tapi justru yang sering itu kita kekurangan. Jadi begitu. Kalau untuk perempuan begitu ya kan, kalau perempuan ini kan ada siklus menstruasi. Kalau laki-laki kan tidak ada gitu. Apakah ada bedanya begitu ketika donor darah atau antara laki-laki dan perempuan? Karena perempuan ini kan mengalami siklus menstruasi. Sebetulnya secara medis itu tidak ada pengaruhnya bahwa kita itu saat mens atau tidak itu donor boleh. Karena apa? Darah yang keluar saat mens itu tidak signifikan mengganggu tubuh kita. Jadi seandainya, hanya saja pada saat menstruasi itu kan ada apa yang istilahnya anak muda premenstrual PMS. Iya, PMS itu daripada nanti menambah beban PMS-nya sebaiknya ditunda sampai selesai haid. Tapi kalau pada saat haid pengen dan memenuhi syarat, ya, tahu-tahu memenuhi syarat tapi PMS-nya berat, ya janganlah kalau gitu, mending yang happy-happy saja baru donor. Iya, gitu. Berarti ini saya kembali lagi Bu ya, kenapa harus ada hari donor darah itu memang penting sekali ya Bu ya, di kehidupan ini. Iya, asalnya itu kan tujuannya untuk promosi ya. Dengan hari donor darah gitu kan, jadi hari donor darah itu kan dikenal banyak orang, ada event-event untuk kegiatan-kegiatan mempromosikan donor darah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang donor darah, begitu sih. Begitu ya. Iya, seperti hari AIDS, hari apa lagi kan banyak, hari TB, hari TBC itu ada kan. Hari kanker juga ada. Itu promosi sebetulnya. Sebagai gaya hidup masyarakat ya, untuk mendonorkan darahnya itu. Kan jarang orang itu ada kesadaran untuk mendonorkan darahnya. Padahal itu sangat bermanfaat sekali, baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Ini berbincang-bincang tentang kesadaran ya Bapak ya. Nah, untuk masyarakat Kota Malang sendiri, Bapak bagaimana animonya dalam mendonorkan darah begitu? Alhamdulillah baik sekali. 60% dari pendonor itu datang ke sini. Datang ke kita. 60%. 40%-nya baru ke kita ke mobil unit. Jadi di tempat-tempat tertentu, di rumah makan, di hotel, di apa itu? Gereja, masjid ada itu yang bantu kita. Kalau di tempat lain terbalik. Kadang yang datang ke UDD cuma 20, 10, 15, yang banyak keluar. Tapi Kota Malang ini alhamdulillah kesadaran donornya sangat tinggi. Sangat tinggi dibandingkan mungkin dari kota-kota lain gitu ya. Ya, ada beberapa. Di Jawa Timur ini yang besar, nomor 1 Surabaya, karena penduduknya tinggi. Nomor 2 Malang. Ya, Malang walaupun penduduknya cuma sekitar 800, 900 ribuan tuh kesadarannya tinggi. Saya sering terharu melihat mereka datang, meluangkan waktu, datang sendiri ya Pak Imam ya. Malah ada yang sudah umurnya 60 lebih itu ingin mendonorkan darah, padahal persyaratan itu kan 17 sampai 60 tahun ya. Jadi di atas 60 tahun itu bisa, cuma harus sehat betul. Harus ada keterangan dari dokter yang biasa merawat beliau bahwa dia memang kadang-kadang saat habis diambil tuh nggak ada masalah, tapi itu mempengaruhi untuk selanjutnya. Itu ketika diambil darahnya itu memang apakah cukup 1 bulan sekali begitu, ataukah dalam 1 bulan itu berapa kali? WHO menetapkan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 60 hari. 60 hari. Jadi selama 2 bulan sekali gitu ya, Ibu ya.
Wah, jadi luar biasa kali ini ya, kita membahas tema yang luar biasa pemirsa, yaitu Hari Donor Darah Sedunia tahun 2024. Jadi kita sudah menyimak kapan Hari Donor Darah Sedunia, kemudian siapa yang menetapkan, jelas WHO ya Ibu ya. Iya. Kemudian kenapa harus ada donor darah, tadi sudah disampaikan karena untuk kebermanfaatan banyak orang seperti itu. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Kemudian apa tema Hari Donor Darah Sedunia 2024 kali ini Bapak? Tema donor darah pada tahun ini yaitu merayakan 20 tahun memberi. Terima kasih pada para pendonor darah. Ini yang bahasa Indonesia ini seperti itu. Ya bisa disampaikan. Jadi karena 20 tahun ya, kita. Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih pada para pendonor. Tema pada tahun ini. Bisa disampaikan kembali Bapak. Baik Bapak, nanti dilanjutkan kembali ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Bapak Imam Bukhori dan juga Ibu Eni Sekar. Ya, Ibu masih semangat ya pada kesempatan kali ini ya untuk memberikan edukasi kepada pemirsa Dharma TV. Selanjutnya tadi sempat terpotong Bapak, apa tema Hari Donor Darah Sedunia 2024 kali ini, Bapak Imam? Yang kalau itu di Indonesia kan yaitu merayakan 20 tahun memberi. Ya. Oleh karena itu terima kasih pada para pendonor ya. Kan mulai tahun 2004 sampai 2024 ini itu kan 20 tahun. Berarti setiap tahun tuh ada temanya lain-lain ya. Untuk tema tahun ini tuh artinya apa? Artinya Bapak? Memberikan merayakan 20 tahun bagi pendonor ya. Sehingga kita menyampaikan rasa terima kasih pada pendonor itu yang telah membantu kita menyediakan darah stok aman di Kota Malang. Gitu ya Bapak ya untuk temanya. Kemudian setiap tahun itu ganti tema. Nah, untuk yang tema kali ini tuh yang menciptakan atau yang memberikan tema itu dari pusat ataukah memang dari Kota Malang sendiri untuk tema tahun ini? Bukan dari pusat, dari BMI, tapi ini dari seluruh Indonesia. Dari WHO. Dari WHO. Sedunia memberikan, kemudian ke Kementerian Kesehatan di breakdown ke kabupaten kota. Baik, saya kira setiap kota itu ada tema sendiri. Tidak, karena ini kan dunia ya, sehingga seluruh dunia insya Allah sama. Sama, begitu ya. Atau ada seremonial khusus Bapak untuk Hari Donor Darah Sedunia ini khususnya di wilayah Kota Malang? Kalau di Malang ada beberapa event nanti bisa disampaikan oleh beberapa event ya, yang pertama kita mengadakan donor darah massal ya di kantor dan di beberapa tempat pada tanggal 14 Juni kemarin. Itu kita 14-15 kita mendapatkan sekitar 500 lebih sedikit kantong darah. Jadi alhamdulillah untuk stok gitu. Kemudian nanti kita akan hari itu juga ada penyuluhan tentang donor darah di SMA Tugu. Itu SMA 1, SMA 3, SMA 4. Jadi sudah masuk ke sekolah-sekolah. Sudah ya, karena mereka kan pendonor pemula yang harus kita motivasi agar nanti menjadi pendonor pemula terbiasa, mudah-mudahan menjadi tadi gaya hidup ya. Karena tadi Bapak menyampaikan juga sejak usia 17 sudah bisa persyaratannya seperti itu. Terus nanti kita juga akan memberikan penghargaan ya, Wali Kota memberikan penghargaan kepada pendonor darah 50 kali. Ya kebetulan kita bersamakan dengan penyerahan piagam pendonor darah 75. Sebetulnya 75 itu adalah gubernur yang memberikan dan sudah dilakukan, tapi simbolis, hanya perwakilan begitu beberapa orang sehingga diacarakan di Pemkot untuk diserahkan lagi kepada yang lain oleh Wali Kota. Dan perlu saya tambahi, kenapa kok di SMA 1, 3 dan 4 tadi? Ya. Karena di SMA 1, 3 dan 4 tadi ada PMR, yaitu Palang Merah Remaja. Sehingga yang melaksanakan kemarin Palang Merah Remaja di SMA 1, 3 dan 4 ya.
Apakah tidak menutup kemungkinan tidak hanya di sekolah itu Bapak? Ya saya kira perlu itu. Masalahnya kita ada PMR itu ada 54 PMR yang ada di Malang ini. Saya dulu anggota PMR juga. Oh, alhamdulillah. Iya Bapak, ini luar biasa. PMR mana? Lab School. Oh, iya dari situ. Jadi targetnya nanti ke sekolah-sekolah begitu iya. Bapak ya. Dan KSR, Korps Sukarelawan itu kita ada 18 perguruan tinggi yang gabung ke PMI Kota Malang. Begitu ya. Ibu, tadi saya juga tertarik dengan seseorang yang mendapatkan piagam ya. 50 kali. Ya. Ada berapa orang itu Bu yang sudah mendonorkan 50 Waduh, kali? banyak ya. Berarti nanti yang dapat penghargaan dari wali kota ini ya cukup banyak juga Bu. Tadi kalau tidak salah 100 sih Pak Imam ya. 100. 100 untuk 50 kali. 2 tahun. Ya, 2 tahun ini 50. Yang 75 kali 48. Yang 100 kali banyak juga. Biasanya diberikan oleh presiden di istana, tapi karena Covid kemarin mulai tahun 19, 20 sampai sekarang belum terlaksana. Mungkin Bapak Ketua mau mengupayakan bisa di Bapak Wali Kota ya, bisa memberikan, tapi masih minta izin karena akan itu biasanya acara pusat. Iya. Berarti kalau 50 kali itu berarti selama berapa tahun itu, Bu? Ya, kalau dia rutin 2 bulan. Dikalikan 2 bulan. Iya. 1 tahun bisa 6 kali ya. 6 kali. Luar biasa sekali. Jadi nanti ada penghargaan dari wali kota. Di mana itu nanti tempatnya, Bu? Mudah-mudahan bisa di Santika. Tadi baru dipastikan. Iya. Nanti dalam waktu dekat ini. Tanggal 29 Juni. Wah, luar biasa. Kemudian apakah tema Hari Donor Darah ini tergantung situasi kekinian, Bu? Karena kan sekarang ini zamannya sudah berubah Ya. Memang seperti situasi saat ini kita ingin memberikan apresiasi kepada pendonor, mengucapkan terima kasih pada Hari Donor Darah ini. Seperti tahun lalu itu situasinya itu saat itu pemerintah mau memulai memproduksi plasma fraksionasi. Plasma fraksionasi itu plasma yang dari dalam darah itu banyak sisa dan itu sisa terbuang. Hampir 20.000 kantong setahun kami membuang, dan membuang itu tidak murah. Harus dibakar, itu biayanya juga ratusan juta. Nah, itu ada ide dari pusat, nanti plasma itu akan dipecah gitu, itu menjadi faktor pembekuan, albumin dan sebagainya. Itu dimulai tahun kemarin. Sehingga tema tahun kemarin beri darah, beri plasma, beri kehidupan. Gitu ya Pak Imam. Bagikan secara teratur. Jadi teratur tadi 2 bulan sekali tadi. Berikan darah, berikan plasma, beri kehidupan secara teratur. Kalau begitu. Itu tema tahun kemarin. Tahun ini rupanya pengen memberikan apresiasi, 2 tahun memberi. Ya, terima kasih pendonor. Gitu. Jadi bentuk apresiasi begitu ya kepada pendonor untuk tema. Iya, diberikan pada Hari Donor Darah Sedunia. Baik. Kemudian tadi saya juga sudah menyinggung tentang kesadaran ya Ibu ya. Sebenarnya cara untuk membangun kesadaran masyarakat agar mau berdonor darah itu seperti apa? Saya ke Bapak Imam dulu ya, karena kan kadang takut ya. Ada rasa takut gitu Bapak. Nah, bagaimana membangun kesadaran? Ya, kita melaksanakan dengan pendonor pemula tadi ya. Mulai dari PMR, KSR, itu kita harapkan dengan adanya pendonor pemula, kita berikan semangat bahwa donor itu tidak sakit, dan itu adalah gaya hidup yang tadi saya sampaikan itu. Sehingga kalau kita donor darah itu akan sehat. Karena kita diperiksa pertama sebelum kita donor itu ada tekanan darahnya, HB-nya baik kalau enggak, kalau itu baru lolos nanti ya. Setelah itu nanti kalau diperiksa itu secara teknis nanti tolong bisa disampaikan dokter. Setelah diperiksa, donor darah itu akan bebas dari 4 parameter. Mohon maaf, ada HIV, sipilis, hepatitis C sama B. Berarti kalau kita donor darah kedua tidak ditolak oleh UDD, berarti kita tidak terjangkit penyakit 4 ini. Ya. Sehingga kita harapkan
masyarakat tidak usah takut, dan itu malah lebih sehat kita, karena darah kita akan produksi, ya, sehingga menjadi darah muda yang disampaikan oleh dokter tadi. Kayak lagu itu Pak ya, darah muda. Baik ya, luar biasa sekali. Saya ke Bu Eni ya Bu ya. Bagaimana Bu teknisnya ketika seseorang itu mau mendonorkan darah gitu? Apakah sudah disampaikan tadi sama Bapak Imam harus lolos 4 itu tadi ya? Salah satunya harus lolos 2 ya. 2. Salah satunya adalah HIV itu ya? Bukan, nanti itu hanya pemeriksaan screeningnya. Oh, pemeriksaan screeningnya. Nah, itu jadi awalnya itu ya diperiksa HB-nya, kesehatan umum, terus tensinya, baru bisa diambil darahnya. Setelah bisa diambil darahnya, kan darah yang ada ini tidak bisa langsung ditransfusikan, tapi diperiksa 4 parameter tadi, baru bisa diberikan pada yang membutuhkan, ya, gitu. Gitu ya, jadi harus lolos itu. Lolos itu ya. Bisa gampang kalau mau donor. Pokoknya merasa diri sehat gitu ya, nggak ada rasa pusing, nggak ada rasa tenggorokan, rasa kering sakit, kemudian tidak diare, itu datang aja ke DTD. Nanti di situ mendaftar. Di sini cara mendaftarnya, kalau yang baru memang harus manual. Tapi kalau yang sudah pernah punya kartu donor bisa mendaftar secara aplikasi, lewat aplikasi. Iya ada. Jadi nggak usah nulis ini, pakai di komputer aja. Nah itu nanti di sana harus mengisi formulir yang namanya formulir donor. Itu di sana ditanya kondisi saudara hari ini bagaimana, sehat apa tidak, kemudian lagi menyusui tidak, lagi haid apa tidak, itu semua ditanyakan. Dan juga ditanyakan risiko-risiko yang mungkin diidap oleh si calon pendonor. Misalnya, apakah pernah yang dikhawatirkan menular lewat darah ya, lewat darah itu kan 4 penyakit tadi yang disebutkan oleh, jadi dikhawatirkan di dalam tubuh calon pendonor tadi mengidap 4 penyakit tadi penyebabnya ya, itu ditanyakan awal. Ya, jadi misalnya satu-satunya hepatitis gitu ya, mesti ditanya apakah saudara pernah sakit kuning. Hepatitis itu gejalanya kan sakit kuning gitu. Kemudian apakah saudara pernah serumah dengan orang sakit kuning, misalnya begitu. Itu tentang hepatitis misalnya, contoh aja. Dan tentang sipilis misalnya gitu, apakah Anda berhubungan secara tidak aman, berganti-ganti pasangan, atau dengan yang tidak aman tadi gitu, atau mungkin takut HIV. HIV biasanya penularannya, apakah Anda menggunakan narkoba? Itu biasanya apa namanya, narkoba suntik kan yang menyebabkan menular lewat itu. Apakah Anda pernah berhubungan? Jadi pertanyaan itu sangat-sangat pribadi. Oleh sebab itu harus privacy. Jadi di situ tidak bisa, kalau bisa kita bilang tidak dengar orang lain. Nah ini nanti harus divalidasi. Orang kan bilang bisa saja, bilang tidak. Setelah divalidasi, kalau itu makanya ada konseling di sini. Kalau konselornya bisa nangkep itu dari pertanyaannya, oh ini jawabannya tidak jujur misalnya begitu. Ya, itu. Nanti bisa lewat datang langsung ke sini atau lewat aplikasi Bu ya? Ya. Tapi bukan aplikasi, datang ke sini tapi lewat elektronik. Iya, bukan aplikasi. Terus itu kalau itu semua lolos, memang tidak. Kemudian kalau baru dikonseling dulu sama dokter, diberi penjelasan, nanti diambil darahnya kira-kira begini lama, kira-kira reaksinya nanti apa, begitu. Terus diperiksa HB, tensi, kesehatannya, kalau lolos baru diambil. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi Bu ya, karena ada yang mau lewat satu ini, tetap dalam program acara Ngobrol Santai.
Terima kasih Anda masih bersama kami, bersama saya Nisha Naila, Ibu Eni dan juga Bapak Imam. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi dan Ibu kita lanjutkan lagi ya Ibu ya. Tema kita pada malam hari ini yaitu Hari Donor Darah Sedunia 2024. Ya Ibu, bisa dilanjutkan kembali tadi perbincangan kita terkait syarat-syarat ketika seseorang ingin mendonorkan darahnya. Silakan, tadi sudah ya. Ya. Begitu datang tentunya identitas kita tanyakan, dan itu secara pasif. Jadi kita nggak boleh tanya Bapak A ya begitu, Bapak, biar beliau yang mengatakan namanya sendiri, karena bisa keliru kalau kita yang terjadi seperti itu. Kemudian diminta setelah mendaftar di loket donor, nanti diminta ngisi formulir tadi. Cara mengisinya ada 2 cara, yang lewat elektronik dan manual. Yang manual itu untuk yang pemula atau yang dari luar kota, karena kita kan belum punya datanya. Kalau sudah pernah bisa lewat yang elektronik. Habis itu masuk ke ruang seleksi namanya. Di sana itu tadi diverifikasi data tadi, data yang ditanya tentang penyakit yang pernah diderita, sedang haid atau tidak, pernah operasi apa tidak, pernah vaksinasi atau tidak. Semua adalah hal-hal yang mungkin di dalam tubuh pendonor itu mengandung virus atau bakteri yang bisa menular lewat darah. Iya, jadi kalau ada tanda-tanda itu, harapan kita tidak usah diperiksa habis sakit, tidak usah diambil darahnya, kita motivasi kemungkinan di dalam darah Bapak begini begitu gitu. Tapi jarang yang mau seperti itu, minta terus ya sudah kita layani. Habis itu diperiksa HB dan tensi. Setelah lolos di situ diambil darahnya. Sekitar 10 menit. Sakit, iya sih kena jarum, tapi nggak seberat yang dibayangkan orang itu. Memang ngeri, saya aja dokter kalau mau disuntik ya ngeri, tapi ya jangan dilihat gitu. Iya itu. Setelah mendonorkan darah itu, apakah di PMI juga nanti dikasih saran gitu terkait makanan-makanan apa yang dikonsumsi? Ya biasanya kita punya poster untuk itu. Ya kadang-kadang leaflet itu kita berikan. Setelah diambil darahnya, diminta untuk istirahat selama minimal 10 menit agar tubuh menyesuaikan diri dengan kekurangan darah yang diambil tadi, dan juga harus minum di sini. Minum kita siapkan susu sama makanan snack roti sama vitamin tambah darah ada. Sayangnya biasanya bagi pendonor yang sudah kulino itu, saya sudah biasa dokter, enggak apa-apa, langsung pulang. Nah ini yang mengkhawatirkan ya, kalau sudah biasa mungkin enggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang orang itu tubuh dalam keadaan enggak sehat, takutnya jatuh di jalan. Memang ketentuannya kan harus istirahat dulu. Harus istirahat karena tubuh kan harus menentukan menyesuaikan dengan darahnya habis hilang sekitar 350 cc itu kan. Jadi apakah ada rasa pusing-pusing begitu Bu setelah? Tidak selalu, tapi ada beberapa orang yang pusing. Apalagi yang pemula biasanya seperti itu. Kadang pusingnya karena takut. Kemudian selama ini Bu di PMI sini ya Bu ya, apakah sudah melakukan jemput bola begitu di masyarakat? Kadang-kadang kan kalau datang ke sini tuh ragu gitu, atau misalkan ada event-event tertentu yang PMI itu jemput bola begitu agar masyarakat Kota Malang itu bisa mendonorkan darahnya gitu. Ya sering ya. Insya Allah tiap hari ada. Event-event itu cuma enggak bisa perorangan ya Pak, harus kelompok. Kalau kita harus datang satu-satu, gimana efisiensinya? Seperti besok itu insya Allah di SMP Salahuddin ya. Terus hari Jumatnya itu ada Bank Syariah Islam itu Jalan Kawi itu, sama di Matos kalau tidak salah itu ya. Sudah Matos sudah tanggal 15 kemarin. Jadi tiap hari ada. Setiap hari ada ya. Baik itu organisasi mungkin ya, kantor-kantor. Ya, terus BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Hampir semua BEM-nya Universitas di Malang itu donor. Iya. Malah fakultas-fakultas itu ya, masing-masing fakultas itu mengadakan. Jadi bukan hanya BEM-nya universitas, tiap
Tiap fakultas itu mengadakan sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Kemudian kita tadi membahas tentang pendekatan Bu ya. Untuk pendekatan apa yang dilakukan PMI dalam rangka mengkampanyekan donor darah? Tadi sudah jelaskan tentang kesadaran bagaimana membangun. Selama ini sejauh ini apa yang sudah dilakukan PMI khususnya Kota Malang dari segi pendekatan seperti itu? Pendekatan kita yang terbaru itu mengaktifkan di kecamatan ya Pak, melalui ranting kecamatan, PM kecamatan. Kita harapkan beliau memotivasi RW-RW gitu untuk melakukan donor, itu yang terakhir. Selain juga pendonor pemula tadi sudah disampaikan. Justru kita itu sering dikunjungi anak TK, SD, SMP untuk mengenal kita. Itu kan merupakan investasi ya Mbak. Sekarang dia kenal, mungkin nanti di saat usianya 17 tahun dia ingat dan tertarik. Cara donor itu banyak kita itu. Banyak. Datang ke sini langsung gitu. Iya, satu edukasi. Beberapa kelas gitu, pengen tahu apa itu donor, diperlihatkan gitu. Jadi sudah ini ya pendekatannya luar biasa ya, jadi sudah sejak usia dini. Iya. Ya Pak ya. Kemudian tadi saya juga mau bertanya Bapak, kalau di PMI Kota Malang ini sudah mendapatkan sertifikat ya dari BPOM. Iya, itu apa Bapak bisa dijelaskan kembali? Alhamdulillah UDD PMI Kota Malang ini sudah mendapatkan sertifikat BPOM, yaitu cara pembuatan obat yang baik CPOB. Itu mulai tahun 2019 kemarin. Dari 37 UDD yang ada di Jawa Timur, baru 4 yang sudah CPOB itu, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Lumajang, sama Malang. Sehingga insya Allah darah kita itu kualitasnya bagus karena sudah sesuai dengan persyaratan CPOB tadi oleh Badan POM tadi, mulai dari pengambilan darahnya, pemeriksaannya, screeningnya, sampai distribusinya itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh BPOM. Jadi untuk syaratnya dari BPOM mendapatkan penghargaan CPOB itu apakah ada syarat khusus Bapak? Syaratnya banyak sekali. Waktu terakhir kita dinilai Pak, 2019 itu kita banyak bawa 5 koper ke Jakarta ke Badan POM. Itu isinya dokumen-dokumen, standar operating prosedur, instruksi kerja, petunjuk-petunjuk yang harus kita taati agar darah kita itu berkualitas, bermutu. Nah, itu bukan hanya dokumennya aja, dia datang ke sini, layoutnya, dia diem aja gini, lihat itu salah loh cara pengambilannya gitu, harus diperbaiki, nanti dia datang lagi ke sini begitu. Jadi 3 tahun persiapannya itu. 3 tahun. Iya, mendapatkan itu tahun berapa? 2019. Ya. Jadi memang waktu itu awal. Ya, kita. Iya, awal memang itu. Jadi semua se-Indonesia memang masih. Badan POM sendiri juga waktu itu masih pertama kali menguji mutu dari UTD. Karena selama ini yang diuji kan pabrik obat. Ini UTD disamakan dengan pabrik obat. Padahal kita nggak profit kan. Untuk CPOB itu butuh biaya banyak. Layout aja kita bongkar berapa kali Pak Imam? 10 kali lebih agar sesuai dengan syarat CPOB. Jadi orang yang datang kalau nggak lolos itu nggak boleh bertabrakan orang yang lolos, harus keluar di pintu sendiri, kita Pak buat pintu lagi. Bisa nanti ke UDD untuk lihat bagaimana sih caranya, layoutnya itu supaya bisa bagus ya. Cara menyampaikan darah aja sehabis diambil itu sebelum diberikan tuh harus disimpan dengan syarat itu diperiksa. Kan syaratnya 2-6 gitu. Dilihat betul itu suhunya 2-6. Harus ada data loggernya. Nanti sama Badan POM dilihat. Loh ini salah enggak 6 ini 8, enggak lulus kamu gitu. Sampai segitu. Terus memasukkan ke lab
steril itu ada pintu khusus, di mana ada batas antara yang nggak steril. Kalau pengambilan darah itu karena dikunjungi banyak orang kan nggak steril, sama lab kita yang bersih di dalam itu. Kalau sana dibuka, sini harus ditutup gitu. Nanti dilihat, jadi rumit. Iya. Tapi alhamdulillah Bu ya, lulus. Malang ini lulus. Iya, lulus. Apakah itu nanti akan ada pembaruan begitu? Iya, 5 tahun sekali. 5 tahun. Ini nanti kita Desember. Desember ini. Iya. Ya mudah-mudahan Malang tetap ya. Mudah-mudahan. Termasuk akreditasi. Kemarin sudah diakreditasi oleh Kemenkes ya. Iya. Kita pengumuman sampai sekarang belum. Insya Allah. Paripurna, insya Allah. Insya Allah. Ya, lulus paripurna, insya Allah. Ya. Saya doakan Bapak. Iya. Ibu, untuk stok darah di UDD PMI Kota Malang ini bagaimana stoknya? Secara rata-rata kita itu cukup sebetulnya. Kenapa ada kadang nggak cukup? Itu karena golongan darah. Jadi tidak tahu perilaku darah ini kadang-kadang ya agak aneh. Pada saat darah O dibutuhkan, pendonor itu yang O itu juga nggak banyak. Pada suatu saat kita butuh sekitar 40 golongan darah O suatu saat. Kemudian ini ada event besar, donor besar yang targetnya 125. 125 pendonor gitu. Berarti mereka harus mendatangkan kan sekitar 150. Karena ada yang gagal kan mesti. Saya begitu mereka datang saya senang. Dapat berapa O-nya? 1 dokter. Coba dari 125 pendonor yang datang itu, yang O cuma 1. Kok bisa ya? Mungkin sakit semua orang O ini. Jadi yang menyebabkan kita tidak bisa mencukupi itu adalah variasi golongan darah. Suatu saat O kosong, A, B banyak, B banyak begitu. Suatu saat B kosong begitu, selalu begitu. Terutama trombosit ya itu. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang. Tapi secara rata-rata kita bisa memenuhi 95% lebih. 96%. Ya. Apakah golongan darah O ini termasuk agak langka begitu Bu? Enggak, sama saja. Iya. Dan sampai pada hari ini Rabu 19 Juni itu kita persediaannya 2159. Darah aja 847 itu dari beberapa produk ya. Yang B 585. Yang O itu 443, AB 284. Variatifnya kan tinggi. Tapi beberapa produksi ya, itu ada 5 produk ya. Baik, mohon maaf Bapak, kita jeda terlebih dahulu ya. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Bapak Dr. Andes Imam Bukhari MSI. Beliau merupakan Ketua PMI Kota Malang. Kemudian Ibu Dr. Eni Sekar Ganingati MM, Kepala UDD PMI Kota Malang. Ya Ibu, ini segmen terakhir, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan untuk edukasi pemirsa Dama TV. Ya Ibu, bisa dijelaskan kembali tadi untuk proses screening Ibu ya, proses screening setelah pengambilan darah kemudian bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan ya. Itu bagaimana Ibu ini? Screening itu kan sudah dimulai sejak awal ya Mbak ya. Waktu kita tanya-tanya pernah sakit apa, pernah berbuat apa, itu kan sebetulnya salah satu screening. Kemudian setelah darah diambil, darah itu maka akan dilakukan beberapa tindakan. Yang pertama, darah itu dikirimkan ke laboratorium pengujian ya ada di sini. Itu diperiksa apakah ada 4 penyakit di dalam darah tersebut, seperti yang saya seperti itu. Apakah di sana ada antibodi yang irreguler? Antibodi itu adalah zat anti yang yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya untuk melawan penyakit, tetapi di sini untuk melawan
darah. Memang ada seperti itu. Nanti kalau diberikan kepada pasien, antibodi ini bisa menyerang darah si pasien, makanya harus dicari yang irreguler. Yang reguler kan ABO sudah diperiksa, AB. Nah ini ada yang irreguler, yang tidak semua orang punya seperti itu. Jadi itu harus di screening. Ya, setelah itu kemudian darah itu dipecah. Jadi dipisah-pisahkan komponennya, sehingga darah yang utuh diambil itu menjadi 3. Satu menjadi sel darah merah pekat yang kita kenal dengan PRC, packed red cell, kemudian trombosit itu, dan yang ketiga plasma. Nah plasma itu yang tahun kemarin lagi in-nya mau dibuat plasma fraksionasi, dipecah-pecah. Sesudah itu darah itu sebelum dipakai harus disimpan di suhu yang tertentu. Ini yang harus dijaga, karena kalau suhunya tidak sesuai dia akan rusak. Nah nanti waktu mau diberikan kepada pasien masih harus dicek dulu. Darah A zaman dulu kan boleh diberikan pada semua gitu, sekarang nggak bisa. A ke A saja bisa nggak cocok karena antibody screening tadi, itu antibody tadi itu. Jadi A mau diberikan ke A, ya harus dicarikan darah A, di crossmatch, diuji cocok serasi dulu. Apakah ada juga resusnya itu, Bu? Ya, resus negatif, ya itu termasuk di situ ya. Kalau zaman dulu kan dari orang ke orang ya. Kalau di film-film masih ada itu, kalau darurat dari situ ke situ. Namanya juga film. Siapa yang berani kalau nggak daruratnya itu. Kalau itu harus, kalau A sama A sudah dicarikan beberapa kali nggak ada yang cocok, kita telepon dokternya biasanya, dok ini nggak ada yang cocok gimana? Masih bisa diberikan tapi dengan pengawasan ketat dan dengan treatment tertentu. Jadi tidak mudah menyiapkan darah, perlu berbagai macam tindakan yang perlu biaya. Oleh sebab itu sering BPBD biaya pengolahan darah itu mesti tanyakan, darahnya dikasih kok dijual? Sebetulnya kita tidak menjual. Kenapa begitu? Karena kantongnya, kantong dari darah itu, kita itu kan swasta ini, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang kepalang merahan. Jadi tidak ada profit. Itu yang menentukan harganya Kemenkes, bukan kita. Seluruh Indonesia sama. Sama. Bukan harga ya. Biaya pengganti pengelolaan darah. Biaya pengganti. Itu yang untuk beli. Karena kita swasta, untuk beli kantong, untuk bayar pegawai, untuk listrik, untuk penjuluan mencari pendonor, untuk reagen yang meriksa 4 penyakit tadi. Mahal sekali. mahal betul. Berarti ini mohon maaf Ibu, ketika seorang membutuhkan darah gitu ya, dia datang ke sini, itu memang untuk darahnya itu tidak dijual, tapi ada biaya pengganti. Ya tadi ganti kantong, ganti bayar listrik, bayar air. Kita kan nggak punya uang. Kalau punya pemerintah kan dikasih sama pemerintah. Tadi ini diklarifikasi Bu ya, salah paham ya. Jadi bukan darahnya yang dijual pemirsa, tapi pengganti operasional. Pengganti operasional. Seperti kantong darah itu masih import, Mbak. Thailand sama Filipina ya kita ya. Reagennya itu mahal sekali untuk parameter 4 tadi loh, yang sifilis, HIV, hepatitis C sama B. Belum listrik, perbaikan alat, pembelian alat, semua harus mandiri. Kita itu mandiri. Ini sudah diklarifikasi sendiri ya. Iya, sering jadi pertanyaan kan itu. Darah dikasih kok masih harus beli kan gitu, bukan beli. Bukan begitu, pengganti pengolahan darah. Ya, baik Ibu. Kemudian tadi sudah menyampaikan juga kepada pemirsa Demak TV bahwa nanti ada dari wali kota ya Bu ya, penghargaan untuk pendonor 50 kali. Sebanyak sekitar 100 pendonor. 100 pendonor. Dan 100 lebih. Itu dari wali kotanya langsung atau sebelumnya ada penghargaan khusus dari UDG PMI Kota? Yang menyerahkan itu wali kota. Tapi yang memberikan dari provinsi kalau 50 itu. Kalau yang 100 dari presiden. Dari presiden. Yang menyerahkan juga presiden biasanya. Kita harus ke Jakarta sana. Itu kita harus membiayai pendonor ke sana. Saat transportnya, saat nginepnya, saat sangunya. Tidak apa-apa sih, kita senang sebagai penghargaan untuk pendonor.
Ya Ibu, kemudian harapan apa bagi PMI Malang ketika donor darah selalu diperingati setiap tahunnya? Dari Bapak Imam itu harapan? Iya, harapan kita dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini, kita menyampaikan rasa terima kasih pada para pendonor, khususnya yang di Kota Malang, sehingga stok darah kita itu aman untuk memenuhi rumah sakit. Kita melayani 84 rumah sakit, dan satu hari itu antara 150 sampai 200 kantong ya, yang kita butuhkan ya. Oleh karena itu, kesadaran dari masyarakat yang mendonorkan darah lewat UDD PMI Kota Malang, saya sampaikan terima kasih. Dan kepada Jamaah TV juga saya sampaikan terima kasih yang selalu mensupport kita untuk pelaksanaan donor darah ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Jamaah TV juga. Terima kasih. Dan Ibu Eni boleh menyampaikan harapannya, kemudian bisa diulas kembali bagaimana pendekatan kepada masyarakat agar bisa membangun kesadaran itu untuk datang ke UDD PMI. Silakan. Jadi yang pertama, harapan saya tentunya tetaplah rajin donor. Jangan takut tanya kepada petugas bagaimana sebetulnya donor itu, sehingga tidak salah mempercayai berita-berita yang tidak jelas ini. Yang kedua, harapan saya yang penting ini, mohon ditingkatkan komunikasi dengan UDD pada saat membutuhkan darah. Kalau di rumah sakit kosong, coba tanya ke PMI. Karena di rumah sakit itu ada yang namanya bank darah. Bank darah itu minta darah ke PMI, disimpan di sana agar pasien tuh nggak, kalau mendadak butuh harus ke sini, sudah tersedia di sana, kita yang nyediakan. Kadang-kadang di bank darah itu pas nggak ada, nggak tahu yang nggak ada, atau B di mana rumah sakit belum sempat minta ke kita, dibilang aja kosong. Terus kemudian ini karena namanya butuh darah, kosong semua dimintai, jadi ruame di media massa, kami yang dimarahi media massa, lapor PMI itu, padahal di tempat kita banyak. Itu sering terjadi miskomunikasi ya. Makanya harapan saya dari masyarakat, kalau persediaan darah di rumah sakit lagi kosong, silakan tanya ke UDD PMI Kota Malang. UDD. Waduh, 4 nanti bisa dicantumkan saya bagaimana kontak personnya untuk bisa kontak langsung ke UDD PMI Kota Malang. Jadi bisa diklarifikasi sendiri kalau untuk ini Bu, kalau kita mau mendonor darah itu sifatnya gratis nih. Enggak bayar, gratis. Tapi kalau membutuhkan darah, ini bukan darahnya yang dibeli, tapi biaya pengelolaan. Baik, seperti itu. Pemirsa Dhamma TV, kemudian syaratnya hanya membawa KTP ya Bu ya? Bawa KTP saja gitu, gitu. Ya mungkin ada yang mau disampaikan kembali kepada pemirsa Dhamma TV, Bapak Imam. Ya silahkan. Setetes darah sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang di wilayah Kota Malang, untuk mendonorkan darahnya setiap 2 bulan sekali. Saya kira itu. Terima kasih. Himbauan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran ya Bapak ya. 2 bulan sekali donor darah. Ibu Eni boleh menambahkan? Tadi sudah, jadi jangan bosan untuk donor darah. Secara rutin bisa menolong orang dan juga kita menjadi sehat. Itu. Jangan takut donor darah. Jangan takut donor darah ya pemirsa ya. Terima kasih Bapak Imam Bukhari, Ibu Eni, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu untuk Bapak Alhamdulillah, Imam. insyaallah. Sehat selalu untuk Bu Eni, sukses selalu. Terima kasih Dhamma TV yang sering membantu kita saat ada donor massal. Sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih atas waktunya ya, sudah diberikan edukasi banyak terkait kegiatan-kegiatan UDD PMI Kota Malang. Semoga sukses selalu. Amin, amin, amin. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Eni dan juga Bapak Imam Bukhari
dengan tema Hari Donor Darah Sedunia tahun 2024. Saksikan selalu program acara Ngobrol Santai setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Dan akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sedikit ada cuplikan dari kegiatan UDD PMI Kota Malang. Selamat malam, Dhamma TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.